Yesus utusan Tuhan loh. Betul. Lukas 2:11, Bunda Maria nggak mungkin melahirkan Tuhan. Lukas 11:41-42, Yesus utusan Tuhan. Apalagi tadi itu? Lukas 4 nomor 8, justru Yesus menyembah. Yesus menyuruh menyembah Tuhan. Justru Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyuruh menyembah dirinya. Ayo teman-teman Kristen, data apa lagi yang kau bawa? Yaitu Brunda, kalau mereka meyakini Tuhan bahwa yang lahir itu Tuhan, bahwa Tuhan itu dilahirkan, kenapa nggak sekalian aja dituhankan Marianya gitu loh? Karena Maria luar biasa sanggup melahirkan Tuhan gitu loh. Lucu mereka ini, Tuhan dilahirkan. Tuhan dilahirkan. Ya kalau memang ada dalil-dalil yang memperkuat bahwa Tuhan itu memang harus lahir, ya naik aja ke Komalsi dibuktikan sama saya bahwa memang Tuhan itu harus lahir, buktikan. Itu buktikan, naik berikan pemahamannya yang sekiranya bisa kami terima gitu loh. Oh memang sudah diajarkan seperti itu. Buktikan aja dulu, naik. Gak usah tantrum dulu di bawah, karena bagi kami Muslim ya, yang namanya Tuhan itu pastinya sudah ada sebelum semuanya ada gitu loh ya. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada Tuhan yang baru dilahirkan, nah ini jadi pertanyaan, kenapa Tuhan kok terlambat datangnya gitu loh. Kenapa kok ciptaannya lebih dulu ada daripada Tuhannya? Nah, ini kan apa namanya ya? Kalau bagi saya ya, mohon maaf ya buat teman-teman Kristen ya. Ini akal waras saya menentang itu gitu loh. Akal waras saya menentang itu gitu loh. Jadi buat teman-teman Kristen di bawah ya silahkan naik ke atas ini, jelaskan gitu kenapa gitu kok bisa terjadi Yesus itu jadi Tuhan, kenapa bisa terjadi gitu. Ya jelaskan aja di sini, naik. Jelaskan, silahkan menurut pemahaman Anda, silahkan. Itu Mbak Diah Kusuma, selamat malam. Mbak Diah Kusuma. Diah Kusuma, Mbak atau apa ini? Atau Kanjeng atau Om ini atau Mas ini? Aku pamit dulu. Saya ada program ini, ada program khusus untuk pengembangan ke depan ya. Kalau saya di sini terus kasihan hotelnya juga nggak ada Anda mainkan, saya orangnya itu to the point. Oke. Iya. Makasih ya semuanya. Fallback nah Gurunda, nanti kalau saya mulai berkoma lagi nanti bisa naikkan, bisa. Oke. Siap. Udah fallback. Makasih buat semuanya, Mbak Rosipa semangat. Bang dicerahkan, Mbak P semuanya, Kang Darian, Kang Dit. Peler bang, mustahil Tuhan kalau jangan ketawa kayak aku lagi minum kopi ini mau hujat coba nanti kopi untuk menjadi maik bang. Kalau Tuhan tidak mampu berubah menjadi kena ludah Tuhannya. Sabar, Bang Kaisar sabar. Filipus belum selesai. Bukan Tuhan hanya kalau dia tidak mampu menjadi maik. Bukan Tuhan kalau dia tidak mampu menjadi tai. Bukan Tuhan dia kalau dia tidak mampu menjadi manusia. Tapi bang, pertanyaannya, apakah pantas sesuatu yang suci menjadi maha najis, menjadi maha hina, menjadi maha payah, menjadi maha kurang ajar, menjadi maha kotor, begitu bang? Gimana bang, maha suci wajar kah? Gimana? Aduh, kayaknya abang nggak nyimak nih. Iya, pertanyaannya terakhir aja bang, pertanyaan terakhir aja. Iya. Apakah pantas? Pantas enggak? Tuhan, contoh ini. Saya kasih satu analogi lagi bang. Enggak, pertanyaan terakhirnya aja tadi bang. Udah terlalu banyak analoginya tadi. Sabarlah. Tenang. Sabar bang. Filipus Kristian ini bisa untuk melakukan apa yang dia mau. Contoh, saya bisa bang telanjang jalan kaki bang dari Surabaya ke Monas bang, saya bisa bang. Dan tidak. Tapi bukan serba bisa kan, bukan semuanya bisa kan. Ya, tapi apakah pantas saya lakukan itu bang? Pantas nggak?
Begitu juga Tuhan, Bang. Ketika dia menjadi manusia, menjadi binatang, menjadi burung, menjadi semak belukar, menjadi tai sekalipun, dia bisa, Bang. Tapi apakah pantas Tuhan melakukan sesuatu yang menghinakan kemahamuliaannya? Oke. Itu logika rohani, Bang. Baik Bang, Logika rohani. pantas ya. Pertanyaannya pantaskah? Maka ketika Pantaskah? Abang Sabar, berkata, terakhir. sabar Bang, saya Terakhir, jawab Bang. Saya udah dapat Terakhir, poinnya jangan Bang. menjawab, Bang. Simpan jawabannya. Terakhir. Maka jika dia menjadi manusia, dia mampu, Bang. Tapi sayang, seribu sayang. Manusia itu, Bang, adalah makhluk yang penuh dengan tai, Bang. Atas kepala ada tai, Bang. Namanya ketombe. Kalau abang Iya. turun, Bang, tai mata di sini, Bang, ada tai. Shalom, Di sini namanya upil. Sudah nangkap saya Bang. Kau mulut Tai semua, sebentar. Narasimu seperti tai. Kok narasimu cuma sekedar itu tai? Berarti mulutmu penuh tai. Saya nanya Tadi loh, saya Bang, cuma ke- dengar kamu Kalau Anda narasi baru cuma bergabung, tai, Ken tai, Suto. tai. Memangnya mulutmu Ken penuh dengan Suto. tai ya? Kalau ASN, mulutmu kalau penuh kamu dengan baru tai ya bergabung, kamu tidak saja tahu yang pakai tai. pembahasannya, diam kau. Buang dulu bukan, ini orang tidak gila tahu ini. Dia nggak tahu pembahasannya, tapi dia masuk. Kenapa ada sampah ini? Kenapa ada sampah di room ini? Buang dulu ini KZN ini. Dia nggak tahu. Kenapa ada pembicaraan saya sampah dengan Tian, dia langsung nyambung. Dia nggak tahu tai Sampah. yang kita bahas ini tai beneran apa cuman analogi. Sampah limbah Yunani. Buang. Bang, kapan saya menjawabnya Bang? Oke, jadi seperti itu ya, Bang ya. Oke Bang. Artinya jika dia menjadi manusia itu memang bisa karena dia maha tahu, tetapi Oke. manusia Hanya itu pantas atau tidak? selain dia selain Hanya dia maha mulia, Bang. Manusia Iya. juga punya ribuan kelemahan. Aduh, Oke, kapan aku Bang. jawabnya Bang? Artinya semuanya dia bisa boleh, tapi pantaskah? Kan itu maksud Abang kan? Dengar, bukan Oke. atribut yang kau pakai, tetapi hatimu. Maka Bang, Seseorang yang saleh, seseorang yang yang sebagai ulama ustaz. Perkataanmu yang lebih penting daripada atributmu. Lepaskan atributmu. Jadi Buang dulu. Aman. Silakan dulu. Silakan Tian. Oke. Tian ini Kristen tapi Kristen waras. Kalau tadi itu Kristen akut orang gila, memang orang gila betul dia. ODGJ betul. Kalau Tian alhamdulillah belum ODGJ. Masih waras. Silakan Tian jawab. santai Bang. Ngapain kita harus emosi? Baik Bang, saya jawab pantaskah? Maka Bang, menurut saya ketika kita berikan sebuah statement kepada Tuhan, oh bagi Tuhan ini tidak pantas, di situ kita sudah membatasinya langsung. Itu jawabannya saja Bang. Jadi ketika kita mempertanyakan pantaskah Tuhan, maka sedang kita memberikan batasan kepada kepantasan Tuhan atau tidak. Artinya kita sedang memberikan batasan kepada Tuhan itu sendiri. Dengan pertanyaan itu sendiri Bang, itu jawabannya. Berarti kau melawan Tuhan. Artinya kalau kita bilang, oh tidak pantas bagi engkau itu Tuhan, siapa kita Ya, ciptaan Bang? sementara Tuhan membatasi dirinya. Bang, karena Sementara Tuhan membatasi tidak pantas. dirinya. Karena Tuhan ini mau jadi tai loh, Bang. Tai itu kan hina, kotor, Masya jijik Allah, kan. na'udzubillah min jazi. Maka Itulah abang, ketidakpantasan yang tidak boleh, Bang. abang punya hak melarangnya, Itu menjadi tai. Loh, abang punya hak membatasinya, abang punya pengetahuan Membatasi, menghukum. Bang. yang membatasi Tuhan siapa? Membatasi, Bang. Anda Tapi yang- membatasi Anda yang- lisan kita daripada penghinaan. Membatasi Anda lisan nggak kita tahu. dari penghinaan, Bang. Bukan membatasi kuasa Tuhan, Bang. Tuhan bisa jadi tai, tapi masa iya Tuhan yang suci, yang mulia, yang maha segalanya, dia bisa merubah diri sesuatu yang sangat hina. Sekarang saya tanya, bisa nggak dia menjadi iblis? Pertanyaannya Bang, apa yang Bang, Bisa. justru saya bertanya, dan itu menjadi pertanyaan konsep dengar. Abang itu, Apa apa yang urgensinya bisa Tuhan jadi membuat iblis? Tuhan menjadi apa hina Bang? urgensinya? Hei, coba Kalau kau Anda dengar. membatasi, kalau Tuhan tidak bisa jadi iblis, berarti Anda membatasi. Sementara Anda mengatakan tadi, sebentar Bang, sebentar. Gantian. Kau bilang tadi Tuhan tidak mau dibatasi. Berarti Tuhan bisa jadi apa saja. Jadi iblis pun bisa. Kalau kau bilang nggak bisa, berarti kau batasi Tuhan. Tidak mungkin bagiku. Berarti dia tidak bisa dibatasi. Tetapi urgensinya Ya, berarti apa? Tuhanmu bisa jadi iblis. Anda Ya, berarti Tuhanmu bisa jadi iblis ya.
Iya, apa urgensinya? Apa urgensinya? Pikirmu tetapi engkau harus Apa urgensinya? Nah inilah Ya, kebutuhan yang kami kalian. ikuti pola pikirmu, Logika. yang kami ikuti pola pikirmu. Kau mengatakan Tuhan tidak bisa dibatasi, berarti dia mau jadi apa saja bisa. Dan harus mengikuti cara Ini kau satu Baik, Bang. ganda kau. Saya berikan sebuah analogi sama abang. kamu sudah gagal. Begini. Sudah gagal. Bang. Oke begini, Bang Keneuto, Izin sebentar. begini Bang. Karena harus sesuai dengan logika manusia, orang abang ini tentang Tuhan, maka saya bertanya Bang gini, sanggupkah Tuhan tidak membuat dunia ini atau iblis tidak jahat? Mampukah dia tidak? bisa. Lalu kenapa manusia ada jahat? Kenapa ada iblis? Karena harus sesuai dengan logika manusia kita ini. Oh, ini Tuhan apa yang menciptakan iblis jahat? Ya udah Bukankah bandingkan dia gak usah jahat? bertuhan aja kau. Kalau kau marah sama Tuhan, mendingan gak usah bertuhan. Itulah sebabnya Tunggu, Bang, Itu saya udah bilang, kehendak Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran. Makanya kau kan manusia, kau kan dikasih akal. Kau merasa manusia atau tidak? Makanya kalau kita bawa Enggak, aku tanya sama kau merasa manusia atau binatang? Aku tanya sama kau kawan. Kau merasa manusia, dirimu manusia atau hewan? itu Jawab. sebabnya saya bilang Bang, kalau kita Saya bawa tanya Tuhan kepada ke Anda samping saudara, Anda ini sekarang, diri Anda ini merasa manusia atau hewan? Bang, saya tidak apa tadi. Artinya kalau kita bilang Tuhan menciptakan iblis, Tuhan itu begitu jahat. Itu pikiran manusia kita. Coba buka di kitab Yesaya 45 nomor 7. Makanya saya bilang tadi, ini pikiran kita membatasi Tuhan. Maka ketika kita berikan saja ketidakpantasan kepada dia, itu Dia sudah yang membatasi dirinya sendiri. Dia tidak mau menjadi manusia. Dia tidak akan Maka- berubah. Dia tidak akan turun ke dunia. Dia yang membatasi. Tapi kalau oleh Anda melanggar karena itu. niatnya membatasi manusia, kita tidak bisa membantah. Oleh karena niatnya menciptakan iblis, kenapa kita bisa larang? Mulut Anda itu bisa apa saja? Bisa untuk makan, bisa untuk minum, bisa bicara. Ya, salah satu makan kita ambil. Anda bisa memasukkan apa saja ke dalam mulut Anda. Kalau tai bisa nggak? Kalau saya mau bisa. Ya, itu Anda membatasi mulut Anda. Tai tidak bisa masuk ke dalam mulut Anda. Begitu juga Tuhan. Dia membatasi dirinya dengan tidak menjadi manusia seperti Ya udah keinginan ngomong sama kalian. Abang, dia batasi dirinya untuk hal itu. Di kitabmu boy, di kitabmu, di kitab Yahudi, di kitabnya Yahudi yang kencolong itu, Bilangan 23 nomor 19. Sebentar, Hosea 11 nomor 9. Kau baca itu. Baca. Hosea 11 nomor 9. Saya sedang iman saya sebenarnya yang digerada-gerudukan, tapi jangan emosi sampai aja bawa sampai, Bang. iman kau. Supaya juga Ke WC aja kau sampai ke WC. pertanyaannya iya. Ya kalau kau bawa iman, jangan kau bawa kemari ke WC aja, boy. Saya tidak sedang Iya, konsep seperti itu kan konsep iblis yang melanggar firman Tuhan. Iya Bang, makanya kita bawa secara logika saja. Bang, Betul, kan? logika. Pantaskah Allah menciptakan yang jahat iblis? Atau contoh Abang bilang tadi ini dia maha tahu. Dia tidak tahukah iblis suatu saat akan melanggar perintahnya, tetapi kenapa dia ciptakan? Berarti kalau Allah maha tahu, tapi dia ciptakan iblis, tidak pantas Tuhan itu. Ini logika kita manusia kan? Kau mana pakai logika, kau baru ngomong. Gila kau ini. Dari tadi kami ini bicara logika loh. Dari tadi ini berbicara logika. Logika yang dituntut di sini. Tapi kau cuma imani gitu. Nggak paham kau sini. Nggak sadar kau di sini. Nggak sadarkah kau sudah berapa menit di sini kau di sini bicaramu soal imani tapi tidak pakai logika. Hosea Sedikit berapa saya. tadi, Bang? Hosea 9 nomor 11. 11. Oke. 11 apa 9 apa 11. Hosea 9 nomor 11. Bang Zulkifli, sorry Bang Zulkifli, Hosea mungkin 11 bisa nomor 9. Sorry. Kebalik, Hosea 11 nomor 9. Iya. Hosea 11. Hosea 11 nomor 9. Maliaki sebentar 3 Bang nomor ya, saya 6. buka. Iya, Maliaki 3 3 juga. nomor 6. Bahwasanya Hosea aku Tuhan tidak berubah. 11 ayat. Ya. Nanti buka juga Bang, Bilangan 23 nomor 19 ya.
Hosea 11 ayat 9. 9. 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, Ya. sebab aku ini Allah dan bukan Dan manusia, bukan manusia. yang kudus di tengah-tengahmu, Tengah-tengah. dan aku tidak datang Mantap. untuk menghanguskan. Sebab Mantap. aku ini Allah Dan bukan dan bukan manusia. manusia. Baik Bang, saya tidak ada yang bertentangan dengan iman saya, karena Kristus itu Bang, makanya saya bilang tadi adalah wujud keberadaannya sebelum dia adalah firman Allah mengambil rupa manusia. Jadi kalau ditanya, tanah liat dibentuk menjadi Baca lagi. Iya Bang, saya udah baca bahwa dia bukan Tuhan itu bukan manusia, tapi menjadi Pelan-pelan baca, pelan-pelan. Jangan kau terangkan dulu, kau baca pelan-pelan. Iya Bang, bahwa sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Baik Bang, maka Yesus yang kami bilang itu manusia Bang, wujudnya sebelum ada menjadi manusia adalah firman Allah. Makanya saya jelaskan tadi, tetapi dia mengambil rupa. Maka tanah liat kalau menjadi pot bunga, dibentuk menjadi pot bunga, kira-kira pot bunga itu tanah liat atau pot bunga? Bang Tian, ini data ya, data Bang Tian ya. Data, banyak data ini Bang Tian. Bayangkan. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan sangat jelas, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bagaimana mungkin dia berfirman lalu dia tidak menepatinya? Dia berfirman. Saya bacakan siapa namanya? Bang Tian ya. Saya pakai data Bang. Ya. Kita pelan-pelan aja Baca deh. Bang ini Bang. Yesaya 46 nomor 10, izin Bang Jul. Coba Ya, buka Yesaya 46 nomor 10. Nanti itu ya buka ya. Itu buktinya bahwasanya firman-Nya tidak dilanggar oleh Tuhan itu sendiri. Yang melanggar Oten. Yesaya 46 nomor 10, 46 nomor 10. Yesaya 46 nomor 10. Kayaknya ada Bang Ferry itu punya punya Injil yang anu itu. Punya Injil lagi, punya Bible yang anu itu. Bang Ferry monitor, Bang Ferry. Yesaya 46. Baik Bang. Baik, sambil dicari Bang gini, saya mau tanya sedikit aja Bang Jul tentang tadi, aku ngikutin narasi di iman Abang. Bang Jul bilang Bang, kan, di firman Nabi Tuhan Abang, tidak akan di pernah berubah. kitab Abang pernah dengar nggak Musa mendengar suara Allah Bang dari Tian. Bang Tian, pelan-pelan kita Bang Tian. Tidak Oke. usah kejuru-juru di sini, santai aja. Santai aja Bang. Kita diskusi di sini santai-santai. Gini Bang ya, saya jelaskan Abang pelan-pelan, Bang. Di sini Tuhan Abang mengatakan di perjanjian lama itu berbeda dengan ketika di perjanjian baru. Nah, bagaimana mungkin itu terjadi Abangku, sementara dia katakan di dalam sebentar-bentar. Saya itu Bang, kalau berbicara itu saya harus pakai data Abangku. Saya nggak mau kalau cuma asumsi, kalau cuma argumentasi kosong, ya saya rasa anak kecil pun bisa Abangku. Ya kan? Tunggu, saya carikan dulu Abang. Nah ini dia. Di Mazmur 89 nomor 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Nah, termasuk di dalam Bilangan 23 nomor 19, dia mengatakan di situ bahwa dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Bagaimana mungkin dia berfirman tetapi dia tidak menepatinya? Lalu dengan seenaknya Tuhan Anda ini, kalau kita ikuti logika itu, dengan mudahnya di perjanjian baru itu terubah. Sementara tidak tertulis dengan jelas di situ yang menjadi manusia tetapi yang menjadi daging. Firman telah menjadi daging, Yohanes 1 nomor 14. Tidak ada di situ tertulis menjadi manusia. Tapi logikanya teman-teman Kristen menafsirkan bahwa menjadi manusia yaitu Yesus. Tapi nggak apa-apa Abangku. Sekarang saya ikuti itu. Kalau misalnya firman itu adalah Allah yang sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 1, baik. Firman telah menjadi daging yaitu Yesus. Pertanyaannya, kalau dia yang telah menjadi daging, yang menjadi manusia itu, bagaimana mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendaknya sendiri? Dan bagaimana mungkin dia berkata di dalam 1 Timotius nomor 6 bahwa dia tidak takluk oleh maut,
Tapi dengan faktanya dia mati di kayu salib. Itu satu. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa dia bukan anak manusia, sementara dia lahir dari seorang perawan. Bukankah ini sudah mengandung kontradiktif? Bukankah ini sudah mengandung ambigu kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan? Bagaimana mungkin dari perjanjian lama kemudian ke perjanjian baru terubah? Nah, sementara di sini di dalam Ulangan 7 nomor 19, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintah sampai kepada beribu-ribu keturunan. Baik, Lalu Bang. apakah kemudian kita akan bilang bahwa Tuhan tidak konsisten? Menghinakan Tuhan. Belum abangku. Yesus mati. Yesus mati. Bang, sorry Yesus Bang. mati nggak? Daya ingat saya memang terlalu banyak ayatnya. Daya ingat saya memang tidak Iya, sanggup. ini saya bantu abang Oke. untuk saya jelaskan dari Bible abang. Ini saya ambil bukan dari Al-Quran abangku. Ini dari Bible. Bagaimana Saya mungkin tidak mengatakan itu, di Bang. perjanjian Dari lama, Al-Quran. lama dari Hosea ketika tadi itu ya kan, perjanjian lama dia bukan manusia, tapi di perjanjian baru teman-teman Kristen mengatakan bahwa dia menjadi manusia, seperti juga yang diterangkan di dalam Filipi 2 nomor 7, 8 sampai 9. Bagaimana konsepnya abangku? Silakan abang tanggapi dan abang jelaskan dengan data dan secara ilmu. Oke, Bang. Baik, Bang. Satu ayat aja ulangi baca tadi Yesaya, Bang. Atau Yesaya tadi ya? Yang Bukan, saya tidak kutip itu abangku. Saya yang kutip mana tadi? perjanjian lama. Iya, yang perjanjian lama. Bilangan 23. Apa katanya tadi, Bang? Hosea 11 nomor 9. Bilangan 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Oke. Bagaimana itu? Dari semua ayat, sorry Bang, aku mau jawab Bang ya. Silakan. Dari semua ayat yang abang baca itu, betul bahwa Allah itu bukan manusia, tapi bukan berarti dia tidak akan pernah sudah berfirman, aku tidak pernah akan mengambil rupa apapun dalam menyatakan diriku. Jadi Bang, dalam konsep kekristenan kami, ketika dia menyatakan diri menjadi api bagi Musa, maka dia bukan api, tapi menyatakan diri dengan api. Itulah sebabnya saya bilang tadi Bang, Yesus juga bagi kami Bang, dia bukan manusia, tapi mengambil rupa manusia supaya dia bisa berkomunikasi, berada di tengah-tengah umat manusia. Jadi bedakan dengan dia, ini kan Allah berubah. Makanya saya bilang tadi Bang, tanah liat dibentuk menjadi pot bunga. Apakah boleh kita katakan pot bunga itu bukan tanah liat? Manusia. Bang Tian, berapa kali dicopen di Bible itu anak manusia? Coba abang hitung. Tertulis berapa kali di Bible itu anak manusia? Coba. Kacau kali. Banyak kau. Bang. Banyak. Jangan kau bilang rupa manusia. Sudah jelas anak manusia. Kami ini Bang membedah semua Bang. Ya lanjut Bang. Ya, apa yang Abang Kaisar tadi lanjut? Lanjut aja bangku. Sudah narasimu, lanjut. Oh, begini Bang. Betul memang dia bukan anak manusia. Tapi yang disebut dia anak manusia karena dia mengambil rupa manusia. Jadi sesungguhnya makanya Bang, itu saya bilang kalau pot bunga nampak di depan kita dari tanah liat, itu pasti pot bunga. Tapi kita tanyakan kalau ada Bang, revisi, pot bunga itu tanah liat kalau bukan? ada revisi Bang, kalau ada revisi Bible, mau nggak abang dibikin di situ jangan anak manusia, jadi wujud rupa manusia gitu, mau nggak? Jangan Bang, itu iman Kristen. Oh iman, berarti bukan data. Lanjut. Bukan datanya Kristen. Ini abang ini buat kami apa? Suruh-suruh kami supaya kami sesat itu kan? Harus merubah Bible kami, janganlah Bang. Ayo bagi semua, Bang Zulkifli. Jangan apa namanya, geleng-geleng kepala Bang Zulkifli, jangan. Ya Bang, jadi gitu penjelasan saya, artinya Tuhan kami memang bukan manusia. Tuhan kami bukan api yang menyatakan diri kepada Musa, dan
pernah menyatakan diri kepada Abraham kalau di Bible itu ada dengan datang kepada Abraham dalam rupa manusia. Jadi memang sudah ada Bang di ketemu dengan Ibrahim ketika dia menyatakan janjinya bahwa Abraham akan punya anak. Walaupun dia sudah mandul 100 tahun dan istrinya juga sudah tua. Jadi artinya Bang, betul memang Tuhan bukan manusia. Tapi dia tidak bilang juga Tuhan bukan api yang menyatakan diri kepada Musa. Dia tetap Tuhan. Nah, demikian juga Yesus yang kami sembah, wujud awalnya adalah firman Allah yang hidup. Tetapi wujudnya, mau hampir ngomong aku nuzur tadi padahal ditegur sama Bang Filipus tadi. Bang Tian menghitung nggak? Bang Tian menghitung nggak ada berapa kali tertulis di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama anak manusia? Sekarang Bang, sebenarnya kebenarannya bukan berdasarkan seberapa sering. Satu kali pun disebut kalau di dalam di iman berarti ya sudah kebenaran lah itu. Kita tidak mempersoalkan. Kebenarannya tertulis di situ, kebenarannya tertulis anak manusia, bukan rupa manusia. Itu kebenaran. 103 kali dalam Perjanjian Lama, 81 kali dalam Perjanjian Baru. Iya, saya bilang tadi, tetapi nggak ada rupa manusia di situ, nggak ada rupa manusia, sedikit pun nggak ada tulisan rupa manusia. Yang tertulis anak manusia, karena dia memang diperanakkan gitu loh. Manusia dia yang diperanakkan, selesai. Iya Bang, dia diperanakan, makanya saya bilang tadi cuman kan kita harus mengerti Bang bahwa dia bukan karena kiku-kiku kan, lalu bertanya kita kok bisa, maka dijelaskan lagi dalam kitab. Oh rupanya wujud awalnya adalah firman Allah di dalam kekekalan bersama Allah, tetapi Bang Tian, boleh izin sebentar Bang? Oke, lanjut. Saya ingin bertanya kepada Abang, semenjak kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia setelah dia terangkat naik ke langit? Semenjak kapan Yesus berubah menjadi tidak manusia sewaktu dia terangkat naik ke langit? Semenjak kapan? Sehingga Anda berani mengatakan dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Baik Bang. Maka Bang, itulah kenapa kami percaya bisa masuk surga Bang. Karena mengapa? Kemanusiaan Kristus dipertahankan, rupa yang diambilnya itu dipertahankannya sampai ke surga. Itulah kenapa Kristen percaya bahwa rupa manusia ini pada akhirnya masuk ke surga. Jawabannya yang saya bukan itu Bang. Muter-muter kayak tutupan toples kau jawab aja lah gitu dulu. Aduh, iyalah kita sering-sering lah Bang. Tapi itu yang saya bilang. Asing do Bayon. Sedangkan dia naik ke surga anak manusia, bahkan turun kedua kali menjadi anak manusia. Tidak ada rupa-rupa manusia. Bang, kan dari tadi kan pasal 2 ayat 8 dan 9 dan bahwa walaupun sedikit Bang, dari tadi kan saya nyimak. Iya Bang. Ya dari tadi kan saya nyimak. Abang kan selalu menyangkal bahwa Yesus itu bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi pertanyaanku, semenjak kapan Yesus berubah bukan menjadi manusia setelah dia terangkat naik ke langit? Itu pertanyaanku. Semenjak kapan Yesus berubah tidak menjadi manusia setelah dia terangkat naik ke langit? Semenjak kapan? Bang, saya bilang tidak berubah, tetap dipertahankannya rupa. Bang, begini sajalah Bang. Abang punya seonggok besi bulat ini. Abang buat menjadi parang. Bang, itu besi atau bukan Bang? Tapi itu parang. Kan wujud awalnya kan dia besi. Mau dirubah bentuknya menjadi parang, mau dia berubah menjadi pisau, menjadi berangkas, Bang, itu tetap besi. Wujud keadaannya, sebenarnya kehebatannya. Itu dia. Jadi kalau kita tanyakan, makanya saya bilang tetap berarti Abang yang mati di kemanusiaan. Berarti yang mati di itu manusianya apa Tuhannya Bang? Nah, kalau Abang bertanya, makanya Bang, wujud kemanusiaannya. Tetapi ternyata, walaupun bangkit ketika hari, jadi seolah-olah, itulah kenapa. Jadi sebenarnya Abang sedang, menyinggung tentang,
Gimana ini? Ya, saya lanjutkan atau siapa yang mau bertanya, Bang? Bang, jawabanku mana bang? Jawaban untuk saya. Abang kan dari tadi menyangkal bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Jadi kutanya abang, semenjak kapan Yesus ini berubah tidak menjadi manusia setelah dia terangkat naik ke langit? Mana dalilnya bang? Abang, Dari tadi abang kan menyangkal. konsepnya abang, saya bilang tadi, dia walaupun dia nampak manusia, tapi bang, wujud awalnya adalah firman Allah. Nah, ketika dia abang terangkat ke surga, abang bilang kapan dia berubah, tetap dipertahankannya rupa manusia itu bang. Tetapi dia tidak pernah berubah. Makanya saya Bang bilang Tian, tadi, Bang Tian, panjang kali jawabanmu. Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 7, coba baca. Yohanes 1 ayat 7 coba. Yohanes 1 butir 7, baca. jangan marah lah bang, jantungan aku nanti. Serius aku dari tadi kau muter kayak tutupan toples. Capek kali dari nenek moyangku sampai pandai pakai celana legging sampai pinter main Mobile Legend kayak gitu tuh jawabanmu. Coba kau baca Yohanes 1 butir 7 cepat. Yohanes berapa bang? Yohanes 1. Yohanes 1 butir 7. Yohanes 1 ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 7-nya. Yang 7-nya. Iya, itu. Yohanes 1 2 Yohanes 1 ayat 7. Oh, 2 Yohanes 1. 7. Telak kau di sini tertampar kenyataan. Oke bang, sabarlah bang ah. Aku jadi lari sendiri nanti kalau abang marah-marah kayak gitu. Janganlah. Kita kan orang Sumatera, laiku. Orang Sumatera biasa itu. Surat 2 Yohanes pasal berapa bang? 1 butir Pasal 7. 1 ayat 7. Ayat 7, pasal 1 ayat 7. Sabar bang, aku lagi baca. Maklum udah tua juga. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebenarnya itu jawaban untuk pertanyaan orang. Lanjut. Dan itu adalah si penyesat dan Antikristus. oh, begitu saja jawabannya selesai. Bukan Saya bang, lanjut ya, justru sedikit, itu abangku jawaban ingin. untuk orang abang. Jadi yang disebut antikristus itu atau penyesat, ketika dia tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, artinya keadaan wujud awalnya itu bukan manusia, tapi dia telah datang menjadi manusia. Jadi kalau Nggak ada ada wujud di situ, nggak ada kata wujud di situ. Kau tambahin lagi. Jangan pernah kau kurangi dan tambahi satu iota pun. Nggak ada wujud. Oke bang, saya baca pelan-pelan sama abang. Pelan-pelan, makanya aku bilang baca Penyesat pelan-pelan. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau dia manusia sebelumnya muncul sebagai manusia, bagaimana mungkin dia manusia menjadi manusia? Berarti kalau baru dikatakan dia menjadi manusia, sebelumnya dia bukan manusia. Itu abang. Iya Bang. Ini. Pertanyaan saya tadi Bang Lanjut. menggantung Bang. Abang Filipus. Yang waktu Yesus disalib Bang itu Filipus. Kawan-kawan, Aki. Bang Filipus, nama kita hampir sama Bang, Christian. Jadi nama panggilan saya Tian. Jadi di apa namanya di akun saya sebenarnya Tian, berarti ujung dari Christian lah itu. Bang, pertanyaan saya kayak menggantung Bang, menggantung aja. Seperti maksudnya pertanyaan saya, waktu Yesus dia lahir kan jelas sudah Tuhan. Waktu lahir loh. Oke. Benar nggak? Sudah Tuhan apa belum? Iya Bang. Sudah kan? Hah? Iya, dia Allah. Karena makanya saya bilang tadi Bang, dia firman yang hidup dari Iya Tuhan. maksudnya. Nggak usah bahas konsep itu ke saya. Artinya begini, waktu dia lahir emang sudah Tuhan dia, bukan nanti dia mati kan baru dia jadi Tuhan. Bukan Bang, keadaan wujudnya itu firman Allah, dia mengambil rupa manusia. Iya, Jadi rupanya manusia tapi sebenarnya dia Tuhan kan begitu. Iya. Benar kan? Iya. Nah, berarti waktu lahir dia sudah Tuhan kan? Walaupun rupanya manusia. Iya, karena jelas Abang nggak boleh melawan ayat, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, kan begitu. Ya kan? Betul Abang. Nah, waktu dia mati berarti dia juga dalam mati, yang mati Tuhannya juga.
Karena nggak ada ayat menyatakan, oh sebelum disalib saya ambil rupa Tuhannya nyingkir dulu atau saklar Tuhannya dimatiin dulu. Nggak ada ayat seperti itu, Bang. Tetapi memang berjalan secara begitu saja, Bang. Nah, pertanyaannya ini, Bang. Apakah yang mati itu Tuhannya apa manusianya, Bang? Bang, nanti kalau gini kata Yesus, saya akan Jawab saja A manusia, B Tuhannya, C tiga-tiganya, dua-duanya. makanya saya bilang yang mati itu, Bang, kemanusiaan rupa manusianya. Bukan Tuhan dong. Iya. Bukan Tuhan dong. Saya bantu abang loh ini, Bang. Saya nggak mau. Maksudnya bukan ketuhanannya yang apa itu, Bang, karena dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Saya setuju, Bang, nggak membantah itu saya. Artinya yang mati bukan Tuhannya kan, Bang, tapi manusianya, bentuk manusianya kan yang mati. Bukan Tuhannya. Iya. Ya, gitu loh. Sementara, Bang, di Lukas 24 nomor 3 dinyatakan mayat Tuhan. Coba baca Mayat Tuhan, ayatnya. bukan mayat Yesus, tapi mayat Tuhan. Iya, Bang. Lukas Dalam 24 keadaannya sebagai manusia kami sebut dia Tuhan. Sehingga Iya, yang kami mati itu, sebut Bang, dia anak manusia, makanya. Maksudnya begini, Bang. Lukas 24 nomor 3 dikatakan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Mayat Tuhan, Bang, bukan mayat manusia, mayat tubuh Yesus atau tubuh Yesus begitu. Tapi mayat Tuhan di situ, Bang. Berarti dia lahir Tuhan, mati juga Tuhan. Jadi ini membenarkan stigma non-Kristen yang kemudian mengatakan bahwa yang Tuhan orang Kristen mati juga gitu loh. Karena nggak ada yang bisa membantah ini. Kalaupun ada yang bisa membantahnya, maka mereka terlebih dahulu harus membantah Lukas 24 nomor 3. Begitu. Oke, Bang. Nah, saya boleh jawab, Bang? Silakan. Nah, begini, Bang. Jadi, Bang, betul memang karena dia Tuhan, jadi mau disebut Tuhan anak manusia. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk menjelaskannya, Bang, saya baca satu ayat untuk Abang. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Soalnya nanti Jangan dulu baca, Bang. 1 Petrus berapa, Bang? 1 Petrus berapa? 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, jangan dulu baca, Bang. Pertahankan statement Abang yang mengatakan bahwa apa tadi? Dia tidak Bang? bisa dipisahkan ya, Bang ya. Iya, maksudnya artinya Bukan mau pernah disebut berpisah dia ketuhanan Tuhan yang dan mati kemanusiaan, itu ya? atau manusia yang mati itu karena itu maksudnya dia kan sebelumnya firman ketuhanan Tuhan mengambil rupa manusia, tapi supaya Abang tidak bingung-bingung, saya baca satu ayat untuk Abang. Ya, 1 betul. Petrus pasal Artinya 3 Abang- ayat 18. Ya, sebelum Abang baca ini kita pegang dulu, Bang, statementnya harus stagnan bahwa antara Tuhan dan bentuk yang dipinjamnya yaitu rupa Yesus, rupa manusia itu tidak pernah berpisah ya, Bang, tidak pernah terpisahkan, tetap menyatu dia di dalam satu kesatuan itu sehingga tidak terbantahkan begitu. Iya, maka Oke, jawaban lanjut, saya Bang. begini, Baca Bang. ayat. 1 Petrus ayat 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Nah, 1 Petrus berapa, Bang? 1 Petrus 3 ayat 18. Ada tetapi. 1 Petrus 3:18 yang berarti tidak sinkron. Berarti tidak sinkron dengan Lukas berapa tadi? Lukas 4 nomor 19. Saya lanjutkan Ya baca kan? ya, Bang. Saya apa namanya? Saya lanjutkan, Abang. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi begini, Bang. Wujud manusianya mati, tetapi roh dalam kemanusiaan itu juga itu yang membangkitkan sendiri. Maka Ya. Yesus berfirman di dalam Yohanes, aku memberikan nyawaku, aku juga punya kuasa untuk mengambilnya.
Nah, ada juga yang berkata, oh, bukankah Allah Bapa yang membangkitkannya? Maka betul, karena visi firman ini, si Yesus ini, Tuhanku Yesus ini, abang, firman Allah. Jadi dia bukan, makanya dia milik Allah, dan firman ini adalah, dia mempunyai Allah. Jadi sama seperti saya punya pikiran saya, kepunyaannya, dia mempunyai saya. Itu dia. Iya, maksudnya 1 Petrus tadi itu membantah banyak ayat gitu loh. Yaitu apa? Yohanes 20:13, Markus 16 nomor 1 sampai 2, Matius 28 1 sampai 10, belum tadi Lukas 14 Lukas 4 nomor 19 tadi. Bahwa ya Lukas 19 24 atau berapa tadi saya baca tadi? Bahwa mayat Tuhan, di situ dikatakan mayat Tuhan, Bang. Bang, betul Bang, makanya saya bilang tadi dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan menurut roh. Maka mungkin konsepnya supaya dekat dalam sama Abang, Bang. Penjelasannya begini. Iya, dibunuh kan di situ ditulis dibunuh dalam keadaan manusia kan? Oke. Karena dibunuh dalam keadaan manusia. Kenapa yang mati bukan manusianya saja, tapi disebut mayat Tuhan, artinya mayat Yesus Bang, saja. makanya dilanjutkan, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi yang nampak itu manusia keadaan yang jasmania mati, tapi roh membangkitkan tubuhnya itu sendiri. Beda dengan kita, Bang. Roh kita dibangkitkan menurut roh. Definisi dibangkitkan menurut roh bagaimana, Bang? Iya, dibangkitkan menurut roh. Kalau kita, Bang, roh kita tidak bisa akan membangkitkan kita, tapi roh Kristus adalah roh kealahan. Karena dia wujudnya roh firman, makanya mengambil rupa. Jadi memang dilihat mati dalam keadaan manusia yang jasmani. Saya nanya definisinya aja, Bang. Enggak, maksudnya saya nanya definisinya aja. Dibangkitkan menurut roh itu definisinya bagaimana itu? Berarti hanya rohnya aja yang dibangkitkan, tubuhnya tetap mati atau kebangkitan tubuh? Kan beda kebangkitan tubuh, kebangkitan roh beda kan? Dibangkitkan menurut roh artinya roh itu sendiri yang membangkitkan tubuhnya. Kemanusiaan rupa manusia tadi, Bang. Yang dibangkitkan tubuhnya. Berarti yang dibangkitkan tubuh Tuhan itu. Roh itu sendiri, roh kefirman kealahan itu sendiri membangkitkan rupa yang dibunuh oleh manusia. Kan dia mengambil rupa, Bang. Jadi itu yang dibunuh. Yang mengambil rupa tadi ini si firman, Bang. Jadi yang dibunuh rupa yang di apanya itu. Nah, yang membangkitkan rupa yang tadi ini lagi adalah si firman. Yang roh itu adanya. Karena coba dalam dibaca, Allah coba itu dibaca, adalah Bang Tian, coba dibaca ayat yang Anda bawa dari tadi, yang mengambil rupa itu. Coba dibaca, bukan firman yang mengambil rupa seorang hamba, enggak. Coba dibaca baik-baik dulu, Bang, biar kita tahu. Dari tadi kan Abang bawa itu, saya nyimak. Bukan firman yang mengambil rupa seorang manusia. Coba baca dulu, Bang. Di surat Paulus itu. Melainkan telah mengosongkan diri, yang walau rupa seorang saya baca hamba. dari ayat 5, Bang ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini disebut Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya. Nah, rupa Allah kekristenan, Bang, kalau kealahannya itu Allah itu adalah roh. Oke, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, Bang. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, stop sampai di situ, Bang. Ya, ayat 8 Siapa yang mengosongkan diri di sana, Dan Bang? dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dalam keadaan manusia ia sampai mati. Jadi keadaan manusianya. Dulu, Bang. Abang, siapa yang mengosongkan diri di sana? Yesus. Siapa yang mengosongkan diri di sana? Yesus, Bang. Ya. Allah Bapa atau Yesus, Bang? Yesus kan udah dibilang tadi dalam yang disinggung oleh surat ini Baca kan, Bang. lagi, Bang. Baca lagi, Bang Tian. Baca lagi. Oke, baik, Bang. Seperti latihan membaca aja saking jadi. Ya, maksudnya kan abang bawa itu lain, tapi yang abang katakan lain, itu masalahnya di situ, Bang. Sama Ayat seperti 5, 1 Bang, ya. Petrus tadi kemudian membantah
berapa 5 apa 6 ayat saya tampilkan tadi bahwa Yesus itu yang mati itu adalah Tuhan karena ada mayat Tuhan di situ. Bukan mayat Yesus tapi mayat Tuhan gitu loh. Jadi Tuhannya mati dong karena ada mayatnya gitu. Di situ ditulis mayat, bukan ditulis mayat Yesus tapi mayat Tuhan. Maka ini benarlah apa-apa yang dikatakan oleh non-Kristen bahwa Tuhannya orang Kristen tuh bisa mati dibunuh. Cuma 3 hari tapi makhluk bisa membunuh Tuhan itu sesuatu yang super wow gitu loh, Bang. Itu supaya artinya di sini Abang punya kesempatan untuk menjelaskannya begitu agar tidak terlalu banyak terpojok gitu ketika berdiskusi. Saya bantu Abang loh. Oke Bang. Terima kasih kalau Abang membantu saya. Artinya Bang. Bang Tian. Iya. Bang Tian, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Sebentar aja. Oke Bang, oke. Boleh nggak? Izin ya. Nggak apa-apa kan izin Bang Tian? Iya. Saya bilang oke Bang. Oh, oke. Nih, ini Injil tahun 1700 nih Bang. Nih, coba kita lihat ya. Oke Ini Bang. Injil tahun 1700-an. Nah, di sini Bang, banyak ayat-ayat cicipan. Coba kita lihat. Dari Markus saja, ini penutup yang panjang. Beberapa manuskrip dari versi kuno ini menambahkan. Bahkan ada penghilangan ayat dalam suratan Markus. Nih Bang. Nah, lalu kalau kita bicara Lukas saja Bang, itu padahal di Lukas tadi, ini Lukas kan? Lukas 2 di nomor ke-11 kan? Benar? Nah, Lukas 2 nomor 11. Nih, kita lihat di nomor 11. Oke Bang. Sebentar ya. Di sini, karena itu telah lahir bagimu, hari ini seorang juru selamat yaitu adalah Kristus Tuhan Bang ya. Iya. Ini aku bahas dari Lukas tadi. Tuhan, lalu di sini dia berubah menjadi Tuhan Bang. Lukas 2, ini. Lukas 2 ini tentang kelahiran Yesus di nomor ke-11. Coba kita lihat Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, lalu kita bicarakan Yohanes 1:1 tadi Bang. Kita lihat. Yohanes 1, nih bentar ya. Yohanes 1 kan tadi kan? Nih. Bentar Bang. Ini adalah manuskrip awal yang dalam bentuk papirus. Dalam bentuk papirus. Nah, di sini Bang. Nih. Ini adalah sebuah ayat himnoplatonis di mana selalu ada perubahan kata dari tahun 1808, 29, 64 sampai ke tahun 1978, 79. Nah, di sini ternyata LAI pun juga salah menerjemahkan. Oke. Tuhan Bapa pada mulanya bersama-sama dengan firman. Ini kan. Nah, di sini Bang, dalam bahasa salinan Yunani memakai hotheos. Di mana kalau dalam menggunakan kata ho dan lalu disambungkan dengan theos itu bukan berarti satu kepribadian, melainkan sifat. Kita lihat di sini. Nih, kita lihat ya. Bahwa ia adalah sang Allah. Berarti nih, yang dengannya ia ada bersama-sama. Hal itu sekedar menyatakan ciri atau sifat. Ini yang dikatakan Bang Filipus tadi, sifat daripada firman atau logos. Kenapa di sini nggak ada kata pehonia? Karena dia nggak nih. Kalau dia memakai kata ini Bang, nih. Kalau dia memakai kata Yunani dalam bentuk ini, pornia itu karena ada persetubuhan. Tapi kalau Yesus dikatakan kalau sifat firman itu dikatakan logos. Tapi di sini ingat ada kata hotheos. Tuh. Hotheos itu bukanlah kepribadian, melainkan sifat daripada Tuhan yaitu Bapa. Tuh. Ini Bang yang Abang harus pelajari. Dan ini dalam kitab ini Bang, ini dikatakan sebuah ayat sisipan dari himnoplatonis yaitu oleh Philo, seorang filsafat nih. Ini kitab Katolik. Di sini dikatakan ayat himnoplatonis. Banyak penambahan ini. Ada namanya De Ternica Bang. Gitu Bang. Padahal Bang, kalau kita mau bicara jujur Bang, di setiap nih aku ambil bentar ya. Aku ambil Alkitab Bible yang ini. Di sini Bang, padahal dengan jelas. Ini kita lihat ya. Di penutup daripada kitab mengatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan ini yang menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tetapi ternyata di sini banyak penambahan kata Bang. Dari LHI menambahkan banyak, bahkan dia salah menerjemahkan. Gitu Bang. Aku nggak mau menolak Abang, nggak mau mengusik mana Abang, tapi itu kembali lagi pribadi Abang. Silakan. Baik Bang. Kanonisasi Alkitab kami Abang itu adalah sekitar 300 tahun setelah Masehi. Abang yang
apa namanya? Sebelum saya singgung apa Bang ya. Eh, yang kita pegang ini, yang kami pegang ini adalah terjemahannya. Tetapi baik kitab Yahudi maupun kitab orang Katolik maupun Kristen Ortodoks seperti di Mesir dan kekristenan di Indonesia atau di seluruh dunia yang lain, sumbernya adalah berasal dari perkarmen asli. Itu Abang ya. Nah, perkarmen asli ini itu adalah satu, mau Yahudi, kitabnya Yahudi, mau yang agama Katolik, Kristen Ortodoks, dan semua kami yang Kristen yang lain, yang versi-versi yang percaya tentang Yesus. Bahkan juga Abang, yang orang Yahudi yang tidak mengaku Yesus, sumbernya kami sama. Nah, artinya LAI, bahkan versi LAI kami sekarang udah beberapa kali di review terjemahannya. Tetapi yang berubah itu Abang, terjemahannya bukan perkarmen aslinya. Itu dia. Jadi bukan perkarmen aslinya yang berubah Abang, sekitar tahun 300-an. Bang, perkamen bukan perkarmen tapi perkamen. Oh, sorry Bang, aduh itulah. Makasih Bang. Apa Bang? Perkamen. Perkamen. Permen. Bukan perkamen. Iya, oke Bapak, Bang, maklum lah Bang. Ini Abang ini langsung buat jantung kita aja. Baik Bang. Iya, enggak Bang. Saya cuma maksudnya agar ini saya benar-benar membantu Abang kan Bang dari tadi. Iya betul Bang. Oke, makasih banyak Bang. Lain-lain, apalagi Bang Zulkifli ini. Dia nggak membantu Abang nih. Oke, semoga berkat dari Allah Abang. Saya bantu orang ini. Oke Bang, semoga berkat dari Tuhan Abang berlimpah atas Abang. Dari Abang. Dari Tuhan Abang. Kenapa Bang? Semoga berkat dari Tuhan Abang semakin melimpah. Oke Bang, nah jadi saya lanjutkan Bang ya. Debat gitu Kak, sebenarnya dari tadi Abang itu saya biasa debat dengan, saya sudah pernah debat dengan Henry Tan, saya sudah pernah debat dengan pendeta Martin Nale, pendeta Didit Yuli, pendeta siapa itu Luis Prasetyo, Rudi Yohanes, itu sudah malang melintang saya debat dengan mereka. Biasanya Bang, kalau saya debat dengan mereka itu keluar semua Bang. Bahkan saya bisa sambil tutup mata Bang bisa keluar semua ayat-ayatnya. Tapi kalau sama Abang itu saya jadi lembek gitu loh. Artinya nggak keluar original teks pengetahuan Greek Koine saya nggak keluar. Cuman itulah Bang. Artinya kalau Abang mempelajari lagi lebih dalam tentang Deuterokanonika dan Kanonika, maka Abang akan mengetahui bahwa Alkitab itu memang jujur aja Bang, mau tidak mau Kristen harus mengakui bahwa ada perubahan-perubahan yang kemudian merubah arti yang sangat mendasar dan sangat prinsipal, sangat prinsip begitu. Termasuk, nah ini baru-baru ini ada pendeta Magister Teologia, Doktor Teologia, S3 Teologia juga. Beliau bahkan seorang yang pakar dalam Greek Koine dan juga Hebrew. Ini telah menemukan sekitar 5.670-an kesalahan dalam penterjemahan Bible begitu. Kemudian baru-baru juga telah ada yaitu seorang yang bekerja, para senior yang bekerja di balik penterjemahan Alkitab, yaitu pendeta Rusman Saragih ya. Pendeta Rusman Saragih itu mereka itu bekerja di Biro Penterjemah Alkitab. Sekarang telah meminta maaf atas kesalahan penterjemahan yang sudah sudah terlanjur dipakai berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun gitu. Sehingga itu kemudian merubah arti-arti Alkitab. Padahal kalau Alkitab pun menggunakan bahasa aslinya sebetulnya gini loh Bang. Tidak terlalu berbeda lagi dengan ajaran. Sebab dengan ajaran yang sekarang. Kenapa? Karena sebetulnya ketuhanan Yesus di dalam Alkitab itu dogmatis, bukan teologis begitu. Dogmatis. Dan itu para pakar juga tadi malam saya berdebat dengan Bang siapa itu ya. Itu udah sepuh banget. Dan debatnya itu, tapi dia Kristen yang taat banget Bang, saya akui. Dia mengatakan dengan lantang bahwa iya dogmatis. Sehingga harus untuk mengetahui benar, apa artinya untuk mengetahui kenapa mereka kemudian meyakini Yesus sebagai Tuhan dan kitab suci yang sekarang adalah harus masuk Kristen. Orang yang sudah keluar dari Kristen atau yang di luar Kristen itu memang tidak akan memahami, atau orang yang telah menolak itu Bang.
Karena dengan prinsip-prinsip tadi, yaitu dengan prinsip-prinsip disiplin tata bahasa atau disiplin etimologi dan terminologi menurut bahasa Hebrew dan Greek koine gitu bang. Ya, baik bang, itulah Cuman ya, sebabnya. saya nggak memaksa, saya juga nggak menekan. Saya nggak memaksa, nggak menekan karena semua kan kembali kepada iman kita masing-masing. Saya Betul, juga Bang. seorang mantan pendeta bang. Saya Baik, mantan Bang, pendeta terima kasih. karismatik, Bang. lulusan sekolah Alkitab. Baik, Tetapi kenapa saya bilang saya nggak memaksa? Karena saya sendiri nggak ada yang maksa untuk masuk Islam gitu loh. Saya nggak ada yang maksa. Baik, Abang. Bahkan bisa dibilang saya masuk Islam itu awalnya masih 3 tahun saya masih pura-pura masuk Islam begitu. Karena saya nggak mungkin yakin dengan Islam. Kenapa? Telah tertanam doktrin-doktrin dan dogma-dogma gerejawi di dalam diri saya dari kecil. Saya adalah seorang yang bahkan lahir di tengah-tengah keluarga pelayan gereja, Bang. Ayah saya dari tahun 72 itu sudah pelayan mimbar. Beliau pegang musik dan pernah menjadi pengurus kaum pria lah begitu ya, majelis Ustadz Filipus, jemaat. izin Ustadz Baik, Abang. Filipus. Nih si KZ ini mengatakan Ustadz Filipus bohong nih Ustadz Filipus, hajar tuh dia tuh. Siapa nih siapa yang bilang? Itu Enggak KZ. masalah. Kalau saya sih enggak masalah. Saya enggak masalah. Orang percaya, enggak percaya saya ya enggak masalah. Enggak percaya nabiku, enggak percaya Tuhanku juga enggak masalah. Artinya saya hanya mengatakan yang betul dan saya open camp gitu loh. Dan orang-orang tahu apa yang saya saksikan itu punya dasar, punya data. Artinya kalau Bang Filip ini orang itu menganggap Bang Filipus ini bohong dalam hal apa, bahwa abang bukan, mereka anggap abang bukan agama Muslim atau contohnya seperti itu. Nggak tahu juga. Baik, Bang. Mereka bilang bohong ini dalam segi apa dulu saya bohong. Iya. Pendeta, kesaksian saya bahwa saya pendeta, saya bisa tampilkan bukti-bukti saya waktu masih pelayanan. Dan kalau bilang saya bukan Muslim, saya Muslim dari lahir atau tidak Muslim, saya bisa menguji, saya bisa membuktikan gitu. Bahkan saya bisa menantang orang-orang Islam untuk membuktikan keislaman saya. Saya menantang gitu loh. Nantang saya. Baik abang. Artinya saya tidak akan membantah itu bahwa oke bang, saya percaya bahwa abang mungkin pendeta sebelumnya dan sekarang telah menjadi pengikut daripada Nabi Muhammad SAW ya bang ya. Itu masalah bang. Tapi saya tadi merespon tentang bahwa ada banyak sudah dipalsukan lah, istilah katakan demikian, terjemahan atau Alkitab kami ini. Nah begini sebetulnya abang. kalau dipalsukan itu bahasanya sudah terlalu kasar ya bang. Kalau istilah dipalsukan tidak masalah bang. itu Saya yang mengatakan itu. Kita katakan sudah Bang. dipalsukan. Saya di sini loh bang. Karena abang baik, saya meluruskan kalimat itu. Tetapi padanan kata yang tidak terdapat dalam suatu negara, kemudian itu merubah arti dan makna yang secara etimologis dan terminologis telah kemudian berubah makna itu bang. Nah, baik bang Filipus, nanti kalau abang terlalu bela-belain saya, nanti dipikir abang ini bukan Muslim jadinya pendeta pula, jadi hanya bohong-bohongan keislaman abang nanti jadinya. Saya rasa mualaf yang di sini juga paham. Oke, Tapi baik abang. akhirnya bang, Oke bang. keyakinan kepada yang telah dirubah itu, mau sengaja atau tidak sengaja dirubah itu bang, akhirnya membuat sesuatu itu telah dipalsukan gitu loh. Mau tidak mau, kemudian orang bisa saja memvonis itu dipalsukan karena kita nggak tahu. Orang yang menerjemahkan itu otomatis mereka sudah menguasai disiplin bahasa kan. Kenapa kok mereka, misalnya kata Tuhan di dalam bahasa Yunani itu jelas bukan theos dan bukan kurios bang. Karena harusnya arkontas bang. Harusnya arkontas untuk kata Tuhan yang benar. Karena theos itu lebih ke dewa-dewa bang. Lebih ke dewa-dewa pagan Yunani. Kemudian kurios juga bukan Tuhan. Kurios itu adalah yang mulia atau yang di pertuan agung, yang bukan berasal dari kalangan dewa-dewa atau dari kalangan yang maha supranatural, tapi yang natural. Artinya itu diperuntukkan bagi manusia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord, kalau bahasa Jawanya Gusti. Walaupun Lord itu bisa dibilang ke Lord Allah atau Tuhan Allah, Tuanku yang dipertuan agungkan Allah Subhanahu wa taala misalnya ya. Iya, Atau Gusti Allah bisa, tetapi sebetulnya itu pangkat manusiawi, pangkat ini gelar
gelar ini, gelar material gitu, gelar material, bukan imaterial. Baik abang, saya respon beberapa hal yang abang ceritakan tadi. Terima kasih dulu bang. Abang sudah melalang buana tadi abang bilang, berdebat dengan banyak pendeta-pendeta besar abang bilang. Tapi untuk saya abang seperti mungkin menahan diri lah. Itu terima kasih abang menghargai saya. Mungkin abang bilang tadi kawan ini baru beli HP. Berarti saya anggaplah itu bahwa menghargai saya sebagai yang baru supaya jangan langsung saya di kick out. Mungkin itu perasaan abang. Terima kasih lah. Saya anggap demikian. Saya menganggapnya seperti itu. Sambil Bang Tian kemudian menyangga pernyataan saya tampilkan mulai saya dari sekolah pendeta. Ini saya masih di sekolah pendeta.